Halo Sobat Super, apa kabar? Wih, gila. Nah, kali ini aku punya cerita ini soal Chester Bennington. Wih, tidak mungkin tidak ada yang tahu ini. Tidak mungkin ada yang tidak tahu ini. Kalian pasti tahu Linkin Park kan? Nah, Chester Bennington ini lead vokalisnya. Nah, tahun 2017 ini dunia dikejutkan oleh kematian si Chester Bennington ini. Itu tepatnya tanggal 20 Juli, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mati aja. Dan akhirnya seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kasusnya itu diputuskan sebagai kasus bundir. Nggak boleh ngomong itu soalnya nanti disensor sama YouTube. Nah, masalahnya sekarang ternyata ada beberapa kejadian atau misteri di balik kasus ini yang setelah aku lihat-lihat ini bikin bertanya-tanya, ini beneran nggak sih bundir? Langsung saja ya supaya nggak terlalu bertele-tele. Ini ada 5 poin yang aneh dan sangat janggal. Kalian setelah di akhir pemaparan ini coba kita pikir bersama-sama. Ini aneh apa enggak sih sebenarnya? Oke, yang pertama yaitu testimoni dari orang-orang terdekat si Chester Bennington ini sendiri. Menurut laporan dari jurnalis The Local Malibu namanya Cece Woods, ini aku baca aja ya. There is one thing all of the people I interviewed are adamant about, especially those closest to him and knew every detail of where he was physically, emotionally, and financially at the time of his death. They do not believe under any stretch of imagination Bennington committed suicide. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Foto ini diambil 6 hari sebelum kejadian. Jadi pas acara kayak karaoke bersama gitu. Bahkan quote di video yang direkam ini Bennington sendiri ngomong, "This is probably the greatest day of my life right now. This is so fun." Jadi intinya menurut si Cece Wood, si jurnalis ini, orang-orang terdekat Chester Bennington itu justru tidak percaya bahwa si Bennington ini bundir. Bahkan ini ibunya sendiri yaitu Susan Eubanks secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak percaya bahwa anaknya bundir. Aku bacain ya, ini pernyataan ibunya langsung loh. "I don't believe Chester killed himself. If he did, I'm convinced someone coerced him to do it. Or worse." Jadi kalau diterjemahkan, saya tidak percaya bahwa Chester bundir. Kalaupun dia melakukannya, itu pasti ada yang memaksa, atau bahkan lebih buruk lagi, titik. Nah, kejanggalan yang kedua adalah respon dari petugas itu sendiri pada saat kejadian. Jadi banyak pihak yang berpendapat bahwa Opsir Aaron Belda, jadi ini petugas yang tiba di TKP saat ada telepon ke 911 itu, dia terlalu cepat memutuskan bahwa ini adalah kasus bundir. Bayangkan begitu dia tiba, dalam waktu 11 menit dia sudah menyatakan bahwa oh ya udah ini kasus bundir, selesai. Hanya dalam waktu 11 menit. Dan kesimpulan ini dia ambil hanya dari pengamatan visual saja tanpa ada investigasi forensik. Dia sama sekali tidak ada konsultasi dengan detektif bagian homicide. Itu dia sendiri langsung putuskan bahwa ini adalah kasus bundir. Sehingga habis itu dia langsung panggil pemadam kebakaran, panggil pendeta, ya udah kelar kasusnya. Masa sih nggak aneh? Dalam waktu 11 menit dia langsung bisa menyimpulkan seperti itu. Padahal sesuai protokol LASD itu Los Angeles Sheriff Department, itu setiap kasus kematian harus diinvestigasi layaknya kasus pembunuhan. Dan hanya setelah diadakan investigasi yang mendalam dan menyeluruh, barulah bisa disimpulkan. Ini aku bacakan ya. The PVEPD Incident Report and the LA County Medical Examiner's Office both confirmed the residence was never secured nor searched, other than a visual talk-through, nor was evidence collected other than a few personal items at the scene despite the multiple glaring indicators foul play could potentially have been involved. Intinya dari report PVEPD atau Palos Verdes Police Department, itu ternyata rumah si Chester Bennington saat kejadian itu tidak pernah benar-benar diamankan secara layak dan tidak ada
mengumpulkan barang bukti seperti itu selain beberapa barang pribadi miliknya si Chester Bennington. Nah, itu soal respon dari petugasnya. Kejanggalan ketiga, nah gini. Pada jam 8.45 pagi ini kejadiannya, ada supir Uber yang datang mau menjemput si Chester, si Bennington ini untuk ke lokasi syuting. Nah, di sana dia ketemu dengan housekeepernya. Housekeepernya sendiri datang jam 8.30. Nah, tapi ketika si housekeeper datang ini rumahnya sepi. Dia beranggapan bahwa Chester Bennington sudah berangkat ke lokasi syuting. Nah, baru ketika si supir Uber ini datang mau menjemput si Chester Bennington, barulah si housekeeper ini sadar, oh berarti bos saya masih di rumah. Barulah dia naik ke kamar si Chester Bennington dan didapatilah jenazahnya si Chester Bennington. Yang menarik adalah ternyata si Chester Bennington ini harusnya berangkat jam 4.30 pagi. Pertanyaannya sekarang kan, siapa yang mengubah jadwalnya dari jam 4.30 jadi 8.45? Siapa yang menelpon supir Uber itu? Kenapa kok itu bisa berubah? Dan anehnya, kenapa Opsir Belda ini tidak menindaklanjuti atau tidak menyelidiki lebih jauh soal perubahan jadwal ini? Setidaknya tanya kayak ke manajemen bandnya apa memang ada perubahan. Dan bahkan perubahan ini kan adalah sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Ini tidak dimasukkan dalam insiden report dari kasus tersebut. Jadi seolah-olah ada kesan bahwa perubahan jam keberangkatan ini biar tidak muncul ke publik, biar nggak ada yang tahu bahwa ada perubahan ini. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, CCTV rumah tidak berfungsi. Waduh, ini klasik sekali alasannya. Punya CCTV tapi tidak berfungsi. Rumah teman saya aja rata-rata udah ada CCTV-nya dan itu berfungsi semua. Ini bayangkan, ini adalah rumah mewah. Rumah ini dibeli sekitar 3 bulan sebelum kejadian, itu seharga 2,4 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 34,6 miliar rupiah. Dan ironisnya, rumah ini ada CCTV-nya. Tapi ketika ibu dan saudara perempuannya si Chester Bennington mau melihat footage dari CCTV-nya itu, ternyata respon dari petugas itu CCTV tidak berfungsi. Aku bacakan ya. The answer they received about the security camera was that they weren't functioning and they didn't have time to set them up. Jadi bayangkan, rumah dibeli seharga 34,6 miliar, CCTV-nya tidak berfungsi. Dan dalam 3 bulan dari sejak pembelian itu, mereka belum sempat men-setup CCTV-nya. Aneh nggak tuh? Nah, yang kelima, ini yang paling ini, ada jejak darah ternyata. Pada tanggal 20 Juli setelah jenazah si Chester Bennington ini dipindahkan oleh petugas, ibu dan saudara perempuannya datang kan. Nah, mereka mendapati bahwa karpet di ruang utama itu basah banget. Dan di beberapa titik itu ada kayak handuk itu loh untuk mengeringkan lantai. Ternyata menurut si housekeeper, kemungkinan anjing peliharaan si Chester Bennington ini berburu. Dia makan ayam dan kura-kura peliharaannya ini, sehingga darahnya itu kemana-mana dari karpet di seluruh rumah sampai ke kamar si Chester Bennington. Nah, apa kejanggalannya? Housekeeper itu kan datang jam 8.30 kan. Nah, kemudian jam 8.45 supir Ubernya datang. Sekitar jam 8.50 mereka nelpon 911 karena ditemukan jenazah kan. Sekitar jam 9.03 petugasnya datang. Jadi kalau melihat kronologis dari peristiwa itu kan jelas ketika petugas datang, noda darah itu belum sempat dibersihkan kan. Ataupun kalau sudah sempat dibersihkan itu pasti belum sempurna bersihnya karena waktunya mepet banget. Dia datang jam 8.30, dalam waktu 15 menit aja kan si supir udah datang, terus dia ngecek ke kamar. Jadi dia cuma waktu sekitar 15 menit. Kemudian ketemu jenazah. Kan gak mungkin setelah ketemu jenazah terus bersih-bersih, gak mungkin banget. Jadi jeda waktu yang memungkinkan untuk dia bersih-bersih darah itu cuma dari 8.30 sampai 8.45 sebelum si supir Uber datang. Masuk akal gak? Iya dong. Nah, bisa gak kalian bersihin satu rumah itu apalagi karpetnya dalam waktu 15 menit? Gak bisa. Saya pernah kerja di housekeeping, aduh gak bisa pak. Jadi
ketika si Opsir Belda ini datang, noda itu harusnya masih ada kan? Nah, logika sederhananya itu ada jenazah. Kenapa dia tidak periksa apakah itu darah hewan atau darah manusia? Ketika ada darah, harusnya adalah sebuah indikator bahwa detektif homicide harusnya dihubungi, harus diambil sampelnya, diperiksa. Tapi dia malah langsung dismiss itu kasus sebagai kasus bundir. Dan menariknya lagi, insiden tentang jejak darah ini tidak dimasukkan di dalam laporan kejadian tersebut. Jadi sampai sekarang kita tidak akan pernah benar-benar tahu itu darah manusia apakah darah hewan, karena memang tidak diadakan pemeriksaan sampel. Aneh nggak? Nah, kemudian sekali lagi ini adalah kejadian yang janggal. Jadi kita pikir-pikir bersama, ini beneran janggal atau ngadi-ngadi dibikin biar kelihatan janggal. Kita pikirkan bersama aja. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu untuk kalian. Kalian sudah sama-sama besar. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau, jadi sekali lagi, kalau ini bukan kasus bundir, siapa dalang di baliknya? Nah, kalau kalian tertarik, tulis komen. Nanti aku akan ulas teori konspirasi yang mengulas tentang siapa dalang di balik kematian si Chester Bennington. Oke, untuk edisi kali ini segitu dulu. Semoga kalian enjoy nonton ini. Komen kalau ada yang ingin ditanyakan, atau kalau ada kasus yang menarik yang ingin dibikinkan konten, komen ya. Oke, ciao.